Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Mata kuliah Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan dari kelompok 3. Jadi, kami akan memberikan sebuah kritik atau pendapat tentang artikel Merdeka Berpikir. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit kritik dan juga pendapat tentang berpikir merdeka atau merdeka berpikir. Menurut saya, berpikir merdeka adalah suatu pemikiran yang lahir dari diri kita sendiri dengan menggunakan bahasa dan kata olahan sendiri tanpa batasan. Namun dari kita itu lebih enggan untuk mengeluarkan pemikiran dan juga enggan untuk berpikir, yang akhirnya hal tersebut sudah menjadi momok terbesar dan telah mendarah daging bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Kenapa demikian? Karena banyak sekali dari peserta didik dan juga tenaga didik yang enggan mengeluarkan pemikiran-pemikiran mereka yang sebenarnya memiliki nilai kreatif dan juga inovatif, yang mungkin dari mereka berpikir bahwa pemikirannya tidak bernilai atau tidak berbobot, atau karena mereka merasa ketakutan ataupun alasan lainnya yang pada akhirnya membuat mereka merasa menyerah dan melakukan plagiasi yang lebih gampang. Sebenarnya kita itu memiliki hak dan juga otonomi yang luas untuk mengembangkan potensi pemikiran kita. Cuman dari diri kita aja yang kurang dan tidak mau mengembangkan hal tersebut karena alasan-alasan yang diada-adakan. Jadi mulailah perubahan dari kita dengan berpikir merdeka atau merdeka berpikir dengan ilmu yang sudah kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuslihen. Saya di sini akan memberikan pendapat tentang artikel yang sudah Ibu share ke kita, di mana artikel tersebut yaitu menceritakan tentang merdeka berpikir. Di dalam artikel tersebut menjelaskan atau menceritakan atau membahas tentang fenomena kurangnya atau minimnya seseorang untuk berpikir merdeka atau berpikir luas. Karena faktor seseorang kurangnya berpikir merdeka atau luas tersebut yaitu di mana anak tersebut kurang luas wawasannya. Pertama, terus takut berpikir mandiri, terus minimnya berpikir kritis, terus kurang bertekad gitu. Jadi itulah hambatan-hambatan seseorang yang kurang berpikir merdeka. Tapi menurut saya di era sekarang berpikir merdeka itu sangatlah efisien ya, karena jangkauan kita untuk mendapatkan pengetahuan itu lebih luas dibandingkan pada zaman dahulu, di mana di zaman sekarang kita memiliki untuk mencari wawasan kita sudah difasilitasi internet, media internet yaitu seperti Google, Chrome dan lain-lain, dan kita juga bisa tanya ke teman atau kita ikut webinar gitu. Jadi nggak ada hambatan lagi untuk berpikir kurangnya berpikir merdeka, karena di era sekarang itu sangatlah luas sekali untuk mencari apa hambatan kita, di mana letak kesalahan kita untuk adanya tidak percaya diri kita gitu. Jadi menurut saya itu ya gitu. Jadi kurangnya untuk kurangnya kemauan untuk diri kita sendiri untuk mencari potensi diri kita sendiri. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di sini akan menjelaskan pendapat saya tentang artikel Merdeka Berpikir atau Berpikir Merdeka. Berpikir merdeka atau merdeka berpikir yakni di mana pemikiran yang timbul dari diri kita sendiri, yang mana terjadinya hambatan untuk berpikir mandiri itu kebanyakan seseorang cenderung akan kurangnya kepercayaan diri terhadap sesuatu yang menjadi tolak ukur kita.
Dengan pemikiran seperti itu akan menimbulkan ekspektasi yang negatif atau anggapan yang buruk sebelum kita melakukannya, rasa takut ataupun kurang percaya diri, yang mana itu akan membuat seseorang sempit dalam mengambil suatu keputusan atau bertindak, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayadirian. Cara menghadapi hal seperti ini, kita harus melawan rasa takut akan kurangnya kepercayaan diri kita dan berpikir positif agar pemikiran yang kita ekspektasikan tidak menimbulkan pikiran yang negatif atas sesuatu yang akan kita tindak lanjutkan selanjutnya dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Hidayat. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang artikel Merdeka Berpikir. Menurut pendapat saya tentang artikel Merdeka Berpikir, jadi setiap peserta didik harus memberikan pendapat mereka masing-masing. Dengan begitu bisa meningkatkan keleluasaan dalam berpikir, dan kalau kita tidak memberikan pendapat maka akan menimbulkan ketakutan untuk berpikir kritis dan pada akhirnya menimbulkan berpikir mandiri. Ini sangat fatal karena telah bermuara pada lahirnya generasi yang tidak percaya diri. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayuh Yuni Furfianti. Jadi pendapat saya tentang merdeka berpikir adalah kemerdekaan berpikir ialah sama seperti hakikat makna dari bebas itu sendiri. Proses berpikir harus bebas dari berdikari atau bebas mandiri independensi. Bebas dalam artian kita memiliki kapasitas untuk mengeksplorasi ide berimajinasi luas. Kebijaksanaan harus proses berpikir sehingga mampu menjawab problematika dan menyelesaikan. Melihat kondisi di elemen pendidikan Indonesia sangatlah jauh dari kemerdekaan berpikir peserta didik dan tenaga pendidikan dari segi kemunduran mental, semangat berubah dan merubah. Yang lebih baik masih disibukkan terpaku terhadap sistem pendidikan padahal fasilitas dan kemampuan guru sudah tersedia. Maka dari itu perlu perubahan dari SDM pendidikan di mana menumbuhkan semangat belajar, kolerasi positif dengan keingintahuan, percaya diri, optimisme dan juga sistem sederhana, fleksibel, menghargai keunikan institusi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam. Jadi pendapat saya tentang artikel Merdeka Berpikir sudah sangat nyata dan jelas apa yang terjadi pada generasi muda. Khususnya peserta didik takut akan menyampaikan pemikiran mereka karena terlalu takut. Padahal mereka mampu dan bisa untuk melakukannya. Padahal merdeka berpikir itu adalah mereka berhak berpikir dengan bebas dan punya hak untuk berpendapat. Dan ketika seseorang diminta merumuskan sesuatu dengan bahasanya sendiri, mereka sangat kesulitan. Yang kita harus lakukan adalah melawan rasa takut kita akan kurangnya rasa percaya diri dalam diri kita sendiri. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnawati. Saya di sini ingin menyampaikan pendapat saya tentang merdeka berpikir atau berpikir merdeka. Berpikir merdeka adalah sangatlah penting untuk menumbuhkan generasi agar supaya percaya diri, tidak takut untuk bersikap, tidak mudah dimanipulasi. Dan kebanyakan seseorang cenderung kurang percaya diri terhadap sesuatu yang menjadi tolak ukur kita.
Kemudian dengan pemikiran seperti itu akan menimbulkan ekspektasi negatif atau anggapan yang buruk. Sebelum kita melakukannya, malah rasa takut atau kurang percaya dirinya yang membuat seseorang itu sempit dalam mengambil keputusan atau bertindak. Ketakutan untuk berpikir kritis kebanyakan disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Padahal saat ini belajar itu tidak menemui hambatan karena adanya internet yang menyediakan macam pengetahuan. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kita harus melawan rasa takut dan kurangnya percaya diri agar pikiran yang kita ekspektasikan tidak akan menimbulkan pikiran negatif atau sesuatu yang kita tindak lakukan selanjutnya akan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Di sini saya akan mengkritik artikel mengenai merdeka berpikir. Kebanyakan pada zaman ini sering mengemukakan teori-teori dari sebuah buku daripada mengemukakan pendapatnya sesuai bahasa dan pikiran sendiri. Yang mana hal ini disebabkan oleh ketakutan mereka untuk berpikir kritis yang menandakan bahwa mereka belum berpikir secara merdeka. Tapi bagi mereka yang sudah berpikir secara merdeka, ia akan mudah mengemukakan suatu pendapat sesuai apa yang ia pahami, dan itu merupakan salah satu dari sifat seorang pemimpin. Maka dari itu, berusahalah untuk berpikir merdeka, karena itu bisa menjadikanmu langkah awal untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ulfa Hidayati. Jadi pendapat saya tentang artikel merdeka berpikir itu yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan segala sesuatu secara jernih dan mandiri. Nah, misal orang bebas dari tekanan politik kekuasaan ketika seseorang itu mempertimbangkan pilihan maupun tindakannya. Atau orang bebas dari paksaan moral tradisi maupun agama ketika seseorang itu mampu mempertimbangkan keputusannya. Dan orang yang bebas dari sikap rakus dirinya sendiri itu ketika orang tersebut mampu mempertimbangkan segala pilihannya. Jadi sekian dari saya pendapat tentang artikel kemerdekaan berpikir. Halo, saya Syarifatul Ula Wardania. Jadi, artikel Merdeka Berpikir merupakan sebuah artikel yang dibuat oleh Johannes Eka Priyatma, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Menurut pendapat saya pribadi, artikel ini berisi tentang dampak ketakutannya berpikir mandiri bagi dunia pendidikan, sehingga melahirkan generasi muda yang kurang kreatif dan tidak berani berusaha mandiri yang memang penuh risiko, serta kurang kritis terhadap dunia serta kurang kritis terhadap realitas hidup sekitarnya. Dan menurut saya, artikel ini juga sedikit menyentil mahasiswa maupun para sarjana yang tidak bisa berpikir mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, dan masih berpatokan pada internet atau bahkan mengkopi langsung dokumen orang lain tanpa berusaha berpikir mandiri. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari kritikan dan pendapat kami dari kelompok 3 tentang artikel Merdeka Berpikir. Dan jangan lupa Like and subscribe channel kami di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.